Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Prananda, NIM 2120604078, kelas Mazawa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat hewan ternak. Jenis hewan ternak yang terkena zakat. Hewan ternak yang terkena zakat ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Unta meliputi unta Irab (unta Arab) yang berpunuk 1 dan unta Bakhti yang berpunuk 2. Sapi meliputi seluruh jenis sapi ternak dan kerbau. Ibnul Munzir rahimahullah telah menukil ijma' ulama dalam Al-Ijma' nomor 91 bahwa kerbau termasuk jenis sapi yang terkena zakat. Zaikhul Islam rahimahullah menukilnya dari Ibnul Munzir rahimahullah dalam Majmu' Fatwa (25 atau 37). Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Al-Mughni (2 atau 373), kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapun sapi liar atau banteng tidak dikenai zakat menurut Ibnu Qudamah rahimahullah dan jumhur (mayoritas ulama). Hujatnya, sapi liar atau banteng tidak termasuk binatang ternak, seperti halnya binatang liar lainnya yang tidak terkena zakat. Kambing meliputi kambing biasa dan domba atau biri-biri. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha atau para ahli fikih bahwa kambing dan domba disatukan dalam perhitungan nisab dan zakat. Demikian pula seluruh jenis sapi dan kerbau yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan nisab dan zakat. Seluruh jenis unta yang beragam jenisnya juga disatukan dalam perhitungan nisab dan zakat. Adapun yang perbedaan jenis tidak disatukan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena itu, kambing tidak disatukan dengan sapi dan unta dalam perhitungan nisab dan zakat. Perlu diketahui bahwa memelihara hewan ternak ada beberapa tujuan. 1. Untuk diternak atau dikembangbiakan dan diperah susunya. Jenis inilah yang terkena zakat dengan syarat bersifat saimah. Yang dimaksud bersifat saimah ialah ternak dengan cara digembalakan supaya makan rumput dan tumbuhan yang tumbuh secara liar sepuasnya, tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya untuk melayani makannya. Adapun yang bersifat alufauh, yaitu yang memakan tenaga dan biaya untuk melayani makannya, baik dengan cara disabitkan rumput, dibelikan, atau ditanamkan rumput di suatu tempat dan digembalakan di situ. Jenis ini tidak terkena zakat. Ini adalah pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Pendapat ini dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, dan Al-Utsaimin. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis kitab zakat padanya ketika mengutusnya sebagai amal petugas zakat ke negeri Bahrain. Di antara isinya, dalilnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi shadaqatil anami fi saimatiha iza kanat arba'ina ila isrina wa mi'ati sah fa iza zadat alla isrina wa mi'ati illa mi'at taini satan fa iza zadat ala mi'ataini ila salasi mi'ati fa fiha salasun
Faiza zadat ala salasimiati fafi kulla miati sad. Faiza kanat saimatu julina kisota min arba'ina sata wahidata falaisa fiha sodaqoh illa an yasha'a rabbuha. Sadaqallahul azim. Yang artinya pada zakat domba atau kambing yang bersifat saimah, jika jumlahnya 40 hingga 120 ekor zakatnya atau ekor syah kambing atau domba. Jika jumlahnya lebih dari 120 hingga 200 ekor zakatnya 2 ekor syah. Apabila jumlahnya lebih dari 200 hingga 300 ekor zakatnya 3 ekor syah. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, pada setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor sah. Jika jumlah saimah seseorang kurang 1 ekor saja dari 40, tidak ada zakatnya, kecuali jika pemiliknya menghendaki untuk bersedekah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.